Nah, jadi kalau hari ini topiknya adalah Trading 101 Series episode 2. Nah, di episode 2 ini kita akan bahas tentang kunci analisa saham untuk dapat profit maksimal. Nah, di sini kita nggak bicara mengenai profit cepat. Kita nggak bicara mengenai profit yang instan. Tapi di sini kita bicara profit yang maksimal. Dan tentu kalau bicara maksimal itu belum tentu cepat. Dan belum tentu instan. Beli saham langsung dapat gitu loh. Langsung dapat gitu ya. Langsung dapat untungnya. Nah, jadi kita akan belajar. Saya coba tulis dulu di sini ya. Kunci analisa saham profit maksimal. Nah, ini udah. Pin komen. Semoga pertanyaan teman-teman relate dengan topik hari ini. Nah, jadi kunci analisa saham biar profit maksimal. Yang pertama itu apa teman-teman? Yang pertama itu adalah jangan nyangkut. Kunci di sana dulu. Nggak ada gunanya kalau kita bisa untung besar di satu saham, tapi di saham lain kita nyangkut. Gitu. Teman-teman di portfolio ada 5 saham. Yang satu untung gede, tapi 5-nya nyangkut. Dan nyangkutnya yang lebih dahsyat lagi adalah turunnya di atas 50%, 60%, minus 70%. Karena teman-teman coba lihat ya, dari sejak pandemi tahun 2020 sampai tahun ini, coba lihat saham-saham, ini saya nggak sebut merek lah, yang nggak enak gitu ya. Coba lihat saham-saham yang berjaya di tahun 2020 atau di awal 2021. Kemana mereka? Gitu. Kemana mereka? Masih ada di bursa, cuman harga tinggal berapa? Ada yang dari 7.000 jadi 1.700. Ada nggak? Ada. Ada yang dari 4.000 tinggal 500. Ada nggak? Ada, teman-teman. Jadi nggak ada gunanya kita untung besar kalau kita ujung-ujungnya nyangkut. Banyak saham nyangkut gitu. Poinnya di sana. Nah, jadi poin pertama adalah jangan nyangkut, karena nyangkut itu menghabiskan uang. Dan ketika kita menghabiskan uang karena nyangkut, ujung-ujungnya hasil kerja keras kita itu nggak ada gunanya. Kerja kerasnya bukan trading sahamnya, tapi uang yang Anda dapatkan untuk trading saham. Teman-teman di sana ada yang kerja, ada yang usaha, ada yang buka toko, ada yang online shop, ada yang di e-commerce dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya kita punya penghasilan kalau kita invest saham. Karena invest saham, yaudah saya simpan aja sahamnya, nanti juga naik lagi. Tapi yang diinvest itu nyangkut gitu teman-teman. Dan nyangkutnya itu parah, nggak cuma minus 10%, nggak cuma minus 30%, tapi minusnya bisa 70%. Guys, banyak banget di sana. Banyak sekali orang yang masuk ke pasar modal instan karena merasa, gampang deh, gue juga bisa, pasti untung. Dan ujung-ujungnya apa? Nyangkut semua. Coba dilihat sekeliling kita. Ada nggak kayak gitu? Jadi itu poin pertama ya teman-teman ya. Poin pertama adalah jangan nyangkut. Itu poin paling penting. Nggak ada gunanya kita jago menganalisa tapi kita nyangkut. Nyangkut karena ya udahlah ini belum naik, saya invest saja. Itu bahaya banget. Oke? Itu yang pertama, jangan nyangkut. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah coba kita cari saham yang belum naik banyak, lagi di bawah, sedang konsolidasi. Itu penting. Oke? Sedang konsolidasi. Wait, di sini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Grand Lee. Kebetulan saya lihat nih. Kalau nyangkut di blue chip 50% gimana? Lihat dulu, Pak. Nyangkut di blue chip, pertama, kita suka salah kaprah blue chip itu apa? Poinnya di sana. Jadi kadang ada emiten yang terkenal, yang mereknya itu beken, tapi secara kinerja biasa-biasa aja, kita anggap tapi blue chip. Gitu ya. Nah, tapi intinya nanti teman-teman bisa cek ya di website kita ciri-ciri saham blue chip itu seperti apa. Cuman kalau nyangkutnya itu bisa sampai 50% harganya, contoh deh paling gampang deh, Unilever. Ya kan? Unilever dari tahun 2019 dibeli, harga turun terus. Coba dilihat reasoning labanya turun tuh apa? Apakah laba turun karena persaingan atau laba turun karena pandemi gitu. Kalau turunnya karena pandemi, maka minus 50% itu adalah kesempatan untuk beli di bawah. Poinnya di sana, untuk beli di bawah. Karena apa? Karena emiten yang bagus, perusahaan yang bagus, mereka itu organik. Maksudnya mereka itu tuh tumbuh. Mereka itu tumbuh.
Mereka udah banyak menghadapi krisis di berbagai negara, atau multinational company. Oke? Krisis di Asia mungkin mereka pernah hadapi. Krisis lokal di negara tertentu pasti pernah menghadapi. Mereka punya pengalaman segitu. Gak kayak kita yang bisnis coba-coba bisnis, wah gila gagal, udahlah gue gulung tikar aja. Gak kayak gitu. Gitu teman-teman. Mereka adalah big company. Nah, jadi mereka pasti akan melakukan efisiensi. Sorry to say, penghematan cost bisa jadi kan. Ya, salah satu faktor lain adalah mungkin PHK, misalnya gitu kan. Cuman ujung-ujungnya apa? Ujungnya mereka akan fokus untuk mempertahankan ROE, ROA dan lain sebagainya. Maka di satu titik ketika sudah the worst is over, itu kita harus nambah lagi di bawah. Karena investment itu adalah long term. Gitu. Itu nyangkut gitu ya, kalau mengenai nyangkut gitu. Nah, jadi hindari yang nyangkut. Tapi balik lagi, kalau kita maunya trading nyangkut di saham blue chip, artinya kita udah salah. Kenapa? Maunya trading kok, cari uang, cari capital gain, kok jadi nyangkut? Kan blue chip. Maunya apa? Trading atau invest? Gitu. Beda loh ya teman-teman ya, nyangkut di saham dengan nyangkut di properti. Kalau teman-teman nyangkut di properti, teman-teman bisa nyewain. Kalau lokasi bagus. Atau teman-teman nyangkut itu bukan berarti propertinya nilai turun, tapi udah dibeli, value-nya tetap sama, tapi nggak bisa dijual-jual, itu nyangkut juga. Tapi at least bisa disewain. Nah, itu beda. Oke? Nah, itu yang pertama ya, jangan nyangkut. Kedua adalah, kita harus perhatikan saham ini masih dalam fase belum naik, lagi konsolidasi. Konsolidasi di area bawah. Contoh, ada saham yang harganya dari 5.000 jadi tinggal 2.000. Tapi setelah di 2000 dia konsolidasi cukup lama. Nah, ketika konsolidasi, disitulah momen kita harus melihat arahnya akan kemana. Gitu. Apalagi konsolidasi makin panjang, teman-teman. Makin panjang. Turunnya setengah tahun. Konsolidasi bisa sampai 2 bulan, 3 bulan di bawah gitu ya. Dari 5.000 misalnya ke 2.000, di bawah di level 2000 itu dia konsolidasi terus. Maka itu adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau saham itu nggak turun-turun lagi, artinya yang jual udah habis barangnya. Yang jual udah habis barangnya. Oke? Karena yang jual sudah habis barangnya, atau kebanyakan orang sudah nggak punya lagi, nggak ada yang jual. Ketika nggak ada yang jual, harga tidak turun di sana. Tapi karena konsolidasi terus dengan volume yang relatif tinggi atau stabil, pertanyaan adalah, ini volume datang dari mana? Dari pembeli. Sekarang pertanyaan adalah, pembeli ngapain beli? Dia nggak akan cerita ke kita, gitu. Nggak akan cerita. Contohnya misal Unilever itu kan naiknya itu dari sejak April ya, akhir April. Dari 3.500 sekarang udah 4.900, udah 5.000 sampai 5.000 kan, seperti itu. Nah, tapi dia kan konsolidasi dari Maret sampai akhir April. Artinya hampir 2 bulan. Dengan volume yang nggak kering gitu loh, nggak kering. Artinya apa? Volume yang normal. Bahkan lebih tinggi dari dulu-dulu ketika turun. Kan gitu. Nah, jadi pada dasarnya kalau itu yang terjadi, pertanyaan kita adalah, kenapa volume tetap tinggi ketika sahamnya konsolidasi? Artinya ada yang pembeli. Ada pembeli dominan di saham tersebut. Kenapa? Macam-macam. Ada yang mungkin merasa bahwa ini labanya akan naik nih. Ini penjualannya udah naik nih. Ini penjualannya di kasir di setiap supermarket nih udah mulai banyak orang yang beli Unilever nih misalnya gitu. Produk Unilever. Akhirnya melakukan pembelian. Nah, di fase konsolidasi dari bulan Maret sampai April akhir itu, itulah momen kita harus memantau ini saham endingnya kemana, teman-teman. Jadi ini teori klasik banget, tapi powerful. Bahwa apa? Kalau saham konsolidasi dan dia berakhir break resist, konsolidasi ya, jangan yang rally break resist, bukan gitu ya. Dia harus konsolidasi setelah turun parah gitu ya. Dia break resist, artinya penjual sudah nggak ada. Karena penjual nggak ada, makanya dia break resist. Kok bisa break resist karena penjual nggak ada? Karena yang beli masih banyak. Supply and demand. Pembeli masih banyak, penjual sudah dikit di level harga tersebut. Harga naik. Teori pasar lah. Teori Mangga 2. Teori Tanah Abang.
As simple as that. Cuma bedanya kita kalau di stock market kita nggak bisa datang ke toko masing-masing, nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu dalam fase konsolidasi. Nah, ketika fase konsolidasi, nanti teman-teman coba cek kombinasikan dengan moving average. Moving average adalah MA50, MA100, MA200. Teman-teman coba perhatikan di sana. Ketika dia breakout, apakah breakoutnya itu bertepatan dengan penembusan 3 moving average in total? Kalau iya, biasanya rally-nya itu bagus. Nah, jadi kunci analisa saham untuk profit maksimal adalah cari aja saham yang lagi konsolidasi. Apalagi konsolidasi lagi di bawah, teman-teman. Kapan dong gue nemuin saham yang kayak gitu? Setelah crash. Ya enggak? Setelah crash market atau setelah sahamnya crash. Marketnya baik-baik aja, tapi sahamnya yang hancur lebur. Itu yang teman-teman perlu perhatiin di sana. Karena apa? Karena peluang terbesar itu ada ketika sebuah harga itu udah ambles sedalam-dalamnya. Kapan dong momen itu akan muncul gitu teman-teman ya? Kapan momen tersebut akan muncul? Nah, momen tersebut akan muncul ketika teman-teman bisa lihat nggak? Saat ini indeks kita itu lagi bagus atau lagi nggak bagus? Di sana. Lagi bagus atau lagi nggak bagus? Kurang bagus. Teman-teman kalau lihat IHSG relatif masih gini ya. Kalau kita lihat IHSG relatif masih coba ini saya share di sini. Ini saya delete dulu. Nih. Gini ya. Nah, kelihatan gak nih? IHSG masih gimana? Masih relatif masih di atas tren naik gitu kan ya? Masih di atas MA kan, 50, 100, apalagi 200. Dan kelihatannya kalau ini naik ke atas, ini makin bagus nih. Jadi polanya kayak head and shoulder terbalik. Atau kalau lebih renggang ini kayak cup and handle terbalik. Cup and handle gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat LQ45, LQ45 di sini, kalau lihat LQ45 di sini, ini lebih jelek teman-teman, ini lebih jelek. Ini malah udah mendekati bottom yang sebelumnya, gitu. Nah, itulah yang menjadikan apa? Itulah yang menjadikan kita melihat bahwa indeks kita itu relatif lagi sedang ada sesuatu yang kurang oke. Gitu. Ada sesuatu yang kurang oke. Jadi IHSG itu naik karena GOTO, indeks harga saham GOTO. Nah, LQ45 nggak ada G-nya. Ya kan, nggak ada G-nya. Artinya apa? Ya artinya ya pada dasarnya LQ45 lebih mencerminkan majority dari saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kita harus ingat bahwa apa? Kita harus ingat bahwa kalau untuk mencari saham yang bisa memberikan profit maksimal, strategi analisa sahamnya adalah poin pertama adalah paling gampang, paling sederhana adalah jangan nyangkut. Kuncinya itu teman-teman. Nggak ada gunanya teman-teman nyangkut dan terus berpikir nanti gue setor modal lagi, nanti gue cairin deposito lagi, nanti ada gaji masuk 3 bulan itu juga gede kok uangnya, bisa beli ini itu gitu kan. Sekarang nanti gue mau beliin saham. Nggak guna. Kenapa? Nanti uangnya kita setor juga nyangkut lagi di sana. Jadi jangan menggali kubur dengan membiarkan diri nyangkut dulu. Itu yang pertama. Kedua adalah carilah saham yang lagi konsolidasi di area bawah. Nah, peluang terbesar itu ada kalau sahamnya turun cukup dalam. Itu peluang terbesar. Dan konsepnya adalah setelah turun harus konsolidasi gitu. Teman-teman bisa cek mengenai konsep ini. Teman-teman bisa cek di video YouTube kita itu cara mencari saham di awal fase bullish. Teman-teman bisa tonton tuh di YouTube kita. Searching aja di webinar video kita ya, cara mencari saham di fase bullish. Karena saya nggak bisa jelasin dengan detail di IG Live, tapi saya cuma menyampaikan opini di sini. Jadi untuk tahu detailnya adalah cara cek di YouTube channel kita. Kedua, kita nanti mungkin akan mengadakan free webinar mengenai cara mencari saham serendah mungkin, gitu ya, serendah mungkin. Kenapa? Karena market IHSG ini lagi nggak begitu sehat. Siapa tahu turun terus. Kita punya metode untuk beli di bawah. Tapi jangan sampai metodenya itu adalah serok bawah. Loh, bedanya apa?
metodenya harus bisa beli di bawah. Udah turun konsol baru beli. Jangan metode adalah serok bawah. Udah turun serok berharap rebound. Nanti turun lagi serok berharap rebound. Ujung-ujung apa? Untung sekali, untung 2 kali, nyangkut berkali-kali. Itu. Jadi kita juga melihat banyak sekali komen di Instagram kita, postingan-postingan feed kita, pengen serok bawah, tapi uangnya udah kepake. Artinya nyangkut dong. Nah, teman-teman harus sadar bahwa serok bawah itu sumber dari, jawab sendiri apa? Nyangkut. Karena kita hobi mencari saham yang turun. Nanti udah balik-balik ke atas average price, ujung-ujungnya kabur. Gue kapok. Gitu kan? Gue kapok di sana. Oke? Nah, itu dia mengenai cara kita untuk analisa saham untuk profit yang maksimal adalah kita nggak boleh nyangkut, harus banyak cash. Dan menunggu ketika harga berada di bawah. Dan untuk mengetahui harga di bawah atau enggak, jangan tebak-tebakan. Ini saham udah turun 10%, udah murah nih, gue beli. No. Ini saham udah turun 20%, udah murah nih, gue beli. No. Ini saham udah turun 20%, sekarang lagi di MA 50. Ini pasti rebound nih. Yes, bisa jadi rebound sehari 2 hari. Akan rebound panjang nggak? Belum tentu. Itulah kita perlu melakukan analisa. Dan mumpung market ini memang lagi nggak begitu menyenangkan, maka kita harus lihat porto kita. Ketika market sedang tidak menyenangkan, porto saya itu banyak saham atau banyak cash di sana. Banyak sekali trader yang punya banyak cash ketika market bullish. Kenapa? Naik dikit dijual, naik dikit dijual, naik dikit dijual. Ujung-ujungnya ketika market bullish, semua saham udah kejual, gue punya uang nih, gue harus beli apa ya? Bingung. Tapi ketika lagi market jelek, uang gue udah kepake saham nih, mau serok bawah nggak bisa, gue harus ngapain ya? Mau cut loss sudah dalam. Nah, itulah poin jangan nyangkut di situ ya. Nah, dan kita nggak boleh nebak-nebakan ini udah murah, ini udah sampai target price dan sebagainya. Enggak. Jadi, untuk menetralisir semua spekulasi kita bahwa ini saham udah rendah, udah murah, udah bottom, tunggulah dia konsolidasi. Konsolidasi berarti penjual sudah tipis. Kalau likuiditas ketika konsolidasi masih tinggi, pembeli masih di sana. Dan balik lagi, orang yang beli ketika harga buruk, ketika kinerja perusahaannya buruk, adalah investor yang strategis. Gitu teman-teman, investor strategis. Jadi coba lihat ya, udah turun banyak, harga udah flat, likuiditasnya masih ada nggak? Masih tinggi nggak? Artinya kalau likuiditas masih tinggi, artinya penjual sudah minim, pembeli masih ngumpulin. Gitu ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan apa? Kita akan belajar di episode 3 nanti minggu depan ya, adalah gimana cara untuk ngikutin saham tersebut udah rally panjang gitu teman-teman. Udah rally panjang. Simpelnya adalah teman-teman tonton aja di YouTube kita, ada video mengenai cara analisa saham sebelum bullish. Cara mencari saham sebelum bullish. Maka di sana dijelaskan juga gimana cara untuk profit maksimalnya. Yaitu dengan trend following. Cara paling gampang, paling simple adalah pakai moving average. Cuman masalahnya moving average itu banyak. Banyaknya berapa banyak? Jutaan. Maksudnya gimana? Ada yang pakai moving average 5, 10, 15, 20, 30. Banyak banget dikombinasin dan lain sebagainya. Gitu kan? Jadi itu sangat banyak. Pakai moving average yang range-nya agak panjang, teman-teman. Karena dengan panjang, teman-teman akan kelihatan big picture-nya. 50, 100, dan 200.